Anak-anak sekarang Pak cantik-cantik, cakep-cakep, cerdas. Coba lihat itu anak-anak. Saya kalau nge-SMS sudah pakai 2 jari, pegang handphone dengan baik, masih kadang-kala salah ketik. Itu masih salah ketik. Anak-anak sekarang sambil bawa motor nge-SMS, lancar Pak. Cerdas anak-anak kita sekarang. Luar biasa, saya biasa bingung. Gimana cara lancar betul? Dia tidak lihat itu papan SMS. Ya, lancar. Masya Allah, satu kurangnya anak-anak kita sekarang. Apa? Kurang ngajar. Kita dulu bicara sama orang tua, tidak berani kita lihat matanya. Takut betul kita sama orang tua. Sekarang anak-anak dipelototi matanya, apa dia bilang? Kenapa matanya Pak? Nah, sekarang kenapa? Apa sebab anak-anak kita begini? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak. 90% salah orang tua. Ayo, saya ajak kita. Hafal doa kebaikan orang tua. Doa anak untuk orang tua hafal? Hafal? Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli warhamhuma. Ada yang tahu artinya? Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka. Garis bawah ini, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya dari kecil sampai sekarang. Garis bawahi, sebagaimana mereka menyayangi saya. Kalau kita menyayangi anak tidak sayang, maka anak pun tidak akan sayang kepada kita. Maka saya heran, ada mahasiswa saya curhat sama saya, Ustadz, ibu saya sakit kok tidak ada perasaan sakit dalam hati saya. Ibu saya sakit kok rasanya biasa-biasa saja. Tapi ketika pembantu saya sakit, saya mau langsung pulang dari kelas. Kenapa? Karena ternyata memang pembantunya lebih dekat daripada orang tuanya. Bagaimana anak kita mau cinta sama orang tua? Siapa yang didik anak kita? Orang yang bukan hubungan keluarga. Tinggi sekolah bapaknya, tinggi pangkat bapaknya, yang didik anaknya. Anak orang tidak ada pengetahuan. Anak-anak kita dulu bagaimana tidak baik akhlaknya, karena memang orang tua cinta kepada anak. Mendidik anaknya baik. Semua yang dulu-dulu tidak semuanya jelek. Ada yang bagus kita contoh, terutama dalam mendidik anak. Apa itu? Contoh. Waktu saya kecil, kita mau tidur itu satu tempat tidur 3 orang di atas. Apa manfaatnya? Ada jadi mata-matanya orang tua, ada jadi intel. Mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya di bawah bantal. Nah, ada yang menjadi pengontrol karena kita bersaudara. Apalagi zaman dulu kita mau pergi main, apa? Dia bilang ibu kita, iya, Lono, pergi mi, tapi bawa adekmu. Kalau menangis adekmu, kau saya pukul. Orang Bugis bilang matarana. Lono, tiwi andrimu, menangis adekmu, saya pukul kau. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab terhadap saudara. Sekarang coba lihat, gara-gara rumah harga 500 juta, adik kakak berperkara, bahkan ada yang saling baku tikam, gara-gara uang 500 juta. Kalau kita dulu tidak ada itu yang begitu. Kenapa? Memang kita persaudaraan kuat. Sekarang abad modern, ayo kita lihat. Satu anak, satu kamar. Di dalam ada televisi, di dalam ber-AC, di dalam lengkap permainan elektronik. Satu anak semua begitu. Akhirnya apa? Pulang sekolah, anak masuk langsung kamar. Dalam kamar, kapan dia keluar? Nanti dia mau makan. Masuk lagi kamar. Tidak pernah keluar dan tidak pernah ketemu. Malam minggu, katanya acara keluarga. Untuk apa? Ayo kita makan sama-sama di warung, restoran. Acara keluarga. Katanya supaya ketemu dan akrab. Sampai di rumah makan, tidak ada yang bicara. Semua sibuk dengan HP-nya. Ini Pak, kalau dibiarkan seperti ini, maka jangan heran anak kita besar kurang ajar. Bapak-bapak, para habaib, ibu-ibu, coba. Bapak ibu mau tahu nasibnya dikubur nanti? Mau tahu nasibnya dikubur? Mau tahu? Maka lihat anak kita sekarang. Lihat anak kita sekarang. Kalau anak kita sudah gadis tidak pakai jilbab, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bapak nanti dikubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asam tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan bagaimana seksanya kita dikubur nanti.
Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah baca Yasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah di masjid. Harapan itu Pak, bapak sudah kaya insya Allah dikubur. Demi Allah. Ibu bapak wafat, anak pengangguran, Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya dicari. Mana bapaknya ini? Mana orang tuanya? Kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak. Bapak tidak usah cemas soal masa depan anak dalam perut. Masalah soal perut. Bapak tidak usah khawatir soal jabatan anak kita. Allah sudah tentukan. Yang perlu Bapak Ibu khawatirkan adalah anak kita wafat tidak tahu sholat. Auzubillah min zalik. Sayang seribu sayang. Kita orang tua terlalu bangga kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Ustaz, hebatnya anaknya itu. Kenapa? Pintar masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Hebat tahu Ustaz. Banyak yang begitu. Masa Ustaz? Iya. Silahkan Bapak ke Inggris. Wih, benar Pak. Kapolda di sana. Wih, anak-anak masih SD sudah pintar bahasa Inggris Pak. Itu saya pergi ke Jepang ceramah Pak. Di sana belum sekolah sudah pintar bahasa Jepang. Luar biasa. Tapi saya suruh bahasain mereka, tidak tahu dia. Artinya apa? Bahasa bukan suatu yang istimewa. Yang hebat Bapak Ibu punya anak. Bapaknya pergi cari nafkah sebagai polisi. Anaknya menelpon, Pak, jangan mempermalukan institusi. Jangan minta uang di pinggir jalan. Bapak ditahu sama teman saya. Begitu Bapak minta uang sama teman saya, hancurlah saya Pak. Rezeki tidak kemana-mana. Tegakkan harga diri Bapak sebagai anggota polisi Republik Indonesia. Itu anak yang baik. Dia telepon lagi istrinya. Bu, dia telepon mamanya, Mama di mana? Saya mau ke pasar, Nak. Mama pakai jilbab apa tidak? Pakai jilbab. Mama longgar atau tidak? Longgar, alhamdulillah. Itu kalau punya anak seperti itu Bapak sudah kaya. Bapak pernah ditelepon begitu anaknya? Pernah? Pernah? Paling SMS habis pulsa. Bapak saudara-saudara sekalian, didik anak sebaik-baiknya. Nah, ada yang nanya, Ustadz, bagaimana cara mendidik anak? Bapak tidak salah membaca psikologi pendidikan mendidik anak. Tidak salah. Tidak salah ketika membaca hasil penelitian Barat, Eropa cara mendidik anak. Tidak keliru. Tapi sesat ketika Bapak meninggalkan Quran dalam mendidik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Allah sediakan satu surah khusus untuk mendidik anak kita. Tata cara dan metode mendidik anak. Apa itu? Surah Luqman. Silakan baca surah Luqman kurang lebih dari surah Luqman ayat 16 sampai dengan 21. Di situ diajarkan bagaimana cara mendidik anak kita.